Hutan dan lahan adalah bagian penting dari kehidupan kita. Dari sanalah air mengalir, pangan tumbuh, dan masa depan ditopang. Indonesia berkomitmen menghadapi perubahan iklim melalui Volunetsing 2030, yaitu sebuah kondisi yang ingin dicapai melalui mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan lahan, dengan kondisi di mana tingkat serapan sudah lebih tinggi dari tingkat emisi pada tahun 2030. Volu bukan hanya tentang lingkungan, tetapi tentang bagaimana manusia, alam, dan penghidupan dapat berjalan bersama. Sebuah upaya agar hutan dan lahan dikelola dengan lebih bijak dan berkelanjutan. Di wilayah daerah aliran Sungai Bengawan Solo, komitmen ini mulai diwujudkan melalui langkah-langkah nyata di tingkat lapangan. Volunetsing 2030 merupakan bagian dari komitmen nasional Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim. Melalui pengelolaan hutan dan lahan yang lebih baik, sektor ini diharapkan mampu menyerap lebih banyak emisi dibandingkan yang dilepaskan. Upaya ini dilakukan dengan menjaga hutan yang masih ada, memulihkan lahan yang telah rusak, serta memastikan pemanfaatan lahan dilakukan secara berkelanjutan. Komitmen nasional ini tidak berhenti di tingkat kebijakan, tetapi diterjemahkan menjadi aksi nyata di berbagai wilayah, termasuk di Das Bengawan Solo. Di Das Bengawan Solo, peran Bpida Solo adalah mengawal pelaksanaan Volu di lapangan. Berbagai kegiatan dilakukan untuk memperbaiki kondisi hutan dan lahan, mulai dari rehabilitasi lahan hingga upaya menjaga tanah dan air agar tetap berfungsi dengan baik. Pendekatan ini tidak dilakukan sendiri. Masyarakat dilibatkan sebagai bagian penting dari proses. Karena menjaga hutan dan lahan bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama. Volu adalah sebuah proses perjalanan panjang yang membutuhkan waktu, kesabaran, dan kerjasama. Apa yang dilakukan hari ini adalah langkah awal menuju pengelolaan hutan dan lahan yang lebih berkelanjutan. Dengan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, kami percaya Das Bengawan Solo dapat terus dijaga sebagai sumber kehidupan bagi generasi yang akan datang. Pengelolaan hutan bersama masyarakat menjadi salah satu pendekatan penting dalam pelaksanaan Volu. Melalui pendekatan ini, masyarakat diberi ruang untuk merawat, mengelola, dan memanfaatkan hutan secara bertanggung jawab. Di 15 hektar ini bisa menampung sekitar 3.000 pohon. Dari 3.000 pohon ini kita ambil untuk yang jenis apokat sendiri sekitar 1.000, untuk yang jenis jeruk sekitar 1.500, dan selebihnya kita pakai untuk tanaman sukun. Sukun di sini sukun yang besar ya, bukan yang kecil. Dari ketiga jenis ini tadi bukan kita yang menentukan, tapi warga masyarakat yang memilih. Jadi kita mengikuti dari warga masyarakat menginginkan tanaman seperti yang tersebut tadi. Satu sisi kita saling menguntungkan juga, selain bahwa Volu ini bagus untuk ke depan sebagai cadangan oksigen yang mungkin dalam arti luas, dan arti yang mungkin lebih mengerucut ke kita, menguntungkannya adalah dari sisi finansial. Jadi warga masyarakat merasa terbantu. Hutan tidak lagi dipandang sebagai batas, melainkan sebagai ruang hidup yang dikelola bersama. Dengan pendampingan dan pengelolaan yang tepat, pengelolaan hutan bersama masyarakat diharapkan mampu menjaga fungsi hutan, sekaligus mendukung penghidupan warga di sekitarnya. Inilah investasi jangka panjang, bukan hanya bagi lingkungan, tetapi juga bagi manusia yang hidup berdampingan dengannya.